Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran. Sebuah kisah tentang keserakahan, kejahatan yang terorganisir, dan karma yang datang tanpa ampun. Kenapa kalian harus mendengarkan cerita ini sampai habis? Karena ini bukan sekadar cerita biasa, ini adalah peringatan bagi siapa saja yang bermain-main dengan hukum dan mengira bisa lolos dari balasan. Tapi ingat, hukum alam dan karma tidak bisa dihindari. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sudah siap? Baik, mari kita mulai kisah, Pertamax oplosan, murka karma yang tak terhindarkan. Di sebuah kantor distribusi bahan bakar di pusat kota, seorang pria bernama Reva Simalakama duduk di balik meja kayu besar dengan ekspresi penuh percaya diri. Reva bukan orang sembarangan, ia adalah kepala distribusi Pertamax untuk wilayah yang luas, memiliki jaringan luas dan kontrol penuh atas suplai ke berbagai SPBU. Namun, ambisinya buta, keserakahannya tak terbendung. Ia telah menemukan cara untuk melipat gandakan keuntungannya dengan mencampur Pertalite agar berwarna seperti Pertamax, dengan zat pewarna berbahaya sebelum mendistribusikannya. Bulan ini kita harus tingkatkan lagi campurannya. Naikkan persentasenya jadi 30%, perintah Reva kepada anak buahnya yang tampak ragu. Pak, bukankah itu terlalu berbahaya? Bisa merusak mesin kendaraan pelanggan dalam jangka panjang. Reva melotot tajam. Kau pikir aku peduli? Mereka tak akan langsung menyadarinya. Kita sudah memonopoli penjualan Pertamax di wilayah ini. Mau beli di mana lagi mereka? Kau mau kerja atau tidak? Tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, menentang Reva berarti menghadapi risiko yang lebih besar daripada sekadar kehilangan pekerjaan. Pagi yang nahas. Hari itu, ribuan liter Pertamax oplosan telah tersebar ke berbagai SPBU. Para pelanggan pun tanpa curiga mengisi tangki kendaraan mereka. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Tapi perlahan, mobil-mobil dan motor-motor yang menggunakan bensin ini mulai mengalami masalah serius. Efek jangka panjang dari Pertamax oplosan ini benar-benar mengerikan. Mesin kendaraan yang seharusnya bertahan bertahun-tahun mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Piston macet, ruang bakar penuh kerak, injektor tersumbat, bahkan ada mobil yang tiba-tiba mati total di tengah jalan raya. Para mekanik kebingungan, tidak menyangka penyebabnya adalah bensin yang mereka beli dari SPBU resmi. Selama 3 tahun kejahatan ini berlangsung. Banyak pelanggan yang mengeluh, tapi tidak ada yang menyangka bahwa penyebab utama adalah bahan bakar dari perusahaan milik Reva. Dengan posisi monopolinya, tidak ada pilihan lain bagi pelanggan selain membeli Pertamax oplosan tersebut. Investigasi yang mengejutkan. Pihak kepolisian dan Dinas Energi segera turun tangan. Sampel Pertamax dari berbagai SPBU dikumpulkan dan diuji di laboratorium. Hasilnya mengejutkan, bahan bakar ini mengandung zat pewarna kimia berbahaya yang tidak hanya merusak mesin, tetapi juga berpotensi melepaskan gas beracun saat terbakar. Tak perlu waktu lama untuk melacak siapa dalang di baliknya, semua jejak mengarah pada satu nama, Reva Simalakama. Saat polisi tiba di kantornya, Reva masih duduk santai sambil menikmati kopi mahalnya. Ia sama sekali tidak menyadari malapetaka yang sedang mengintainya. Namun, begitu pintu kantornya didobrak dan polisi masuk dengan wajah serius, ekspresinya langsung berubah. Pak Reva, Anda kami tangkap atas dugaan pengoplosan bahan bakar yang merugikan masyarakat luas. Reva mencoba membela diri. Ini pasti kesalahpahaman. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi polisi tak peduli. Dengan tangan diborgol, ia dibawa keluar dari kantornya di depan kamera wartawan dan warga yang marah. Pengkhianatan yang mematikan. Reva tidak panik. Ia memiliki kartu as, pengacara terbaik di negeri ini, Paris Simalakama, yang juga keluarganya sendiri. Dengan uang dan kekuasaannya, ia yakin bisa keluar dengan hukuman ringan, seperti banyak kasus korupsi lainnya. Namun, di persidangan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Paris berdiri dengan wajah tegang. Yang mulia, saya mewakili terdakwa. Namun, setelah melihat bukti-bukti yang ada dan dampak mengerikan dari kejahatan ini, saya tidak bisa membela seseorang yang telah membuat ribuan orang celaka.
Sebagai bagian dari keluarga si Malakama, saya meminta dukungan keluarga besar untuk mencoret Reva dari marga kami. Kami tidak akan melindungi orang yang mencemarkan nama baik kami. Pengadilan gempar. Bahkan Reva terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak hanya akan kehilangan kebebasannya, tapi juga keluarganya sendiri. Hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan keluarganya pun secara resmi memutuskan hubungan dengannya. Siksaan yang tak terhindarkan. Reva masuk penjara dengan hati penuh dendam. Tapi, penderitaannya baru saja dimulai. Malam pertama di penjara, ia mulai merasakan gatal yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Awalnya ia mengira ini hanya reaksi alergi, tetapi semakin lama, bisul-bisul besar mulai bermunculan, mengeluarkan nanah dan darah. Arg! Dokter! Tolong aku! Dokter datang, memeriksanya, tetapi tak menemukan penyakit apapun. Pak Reva, Anda sehat-sehat saja secara medis. Tidak ada alergi, tidak ada infeksi. Tapi Reva tahu ini bukan penyakit biasa. Ini adalah karma. Hari demi hari, penderitaannya semakin parah. Bisulnya semakin besar, meledak satu persatu, meninggalkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Bahkan saat tidur pun, ia merasakan tubuhnya seperti dihujani luka bernanah yang tak kunjung sembuh. Kini ia bukan lagi pengusaha kaya yang sombong, melainkan seonggok manusia yang tersiksa oleh dosanya sendiri. Hingga akhirnya, di malam yang sunyi, di sudut sel yang gelap, Reva si Malakama menghembuskan napas terakhirnya dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah bermain-main dengan keserakahan, karena cepat atau lambat, karma akan datang menghukum. Hukum manusia bisa dimanipulasi, tetapi hukum alam tidak bisa dihindari. Like video ini jika kalian setuju dengan pesan moralnya. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis di komentar, apa pelajaran yang kalian ambil dari cerita ini? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.